Apa yang sudah dikerjakan sekarang inginnya pasti lebih berdampak lagi, lebih banyak yang bisa menikmati, lebih melibatkan banyak orang. Karena punya karya yang kolaboratif dengan banyak teman-teman itu selalu menyenangkan, selalu jadi kenangan yang baik gitu ya. Apalagi kalau itu juga diterima banyak orang. Hi, welcome back to Fofcast, Faith Over Fear Podcast. Bersama saya Rachel Octavia, dan hari ini saya ketemu dengan sosok yang istimewa, jarang kelihatan dan jarang mau untuk diajak ke depan kamera. Tapi saya hari ini berhasil menarik beliau untuk bercerita kepada kita semua perjalanannya, dan juga achievement-achievementnya, dan mungkin juga perjalanan kegagalan, dan juga cerita-cerita menarik lainnya. Mas Edwin Nasir, apa kabar? Halo Mbak Resha. Jangan tegang dong, ya kan? Saya grogi. Mas Edwin sekarang kesibukannya apa aja nih? Sekarang hari-hari sebagai produser film, memproduksi film. Kemudian selain itu menjadi festival director untuk Indonesian Contemporary Art and Design. Itu satu festival seni kontemporer dan desain yang sedang kita hadiri saat ini. Ini kami lagi berada di settingnya panggung utamanya iCat. Betul sekali. Masih berlangsung sampai 10 November 2020. Sampai 10 November. Jadi datang ke Grand Kemang, Jakarta. Periode ini dan sebelumnya tahun periode sebelumnya dipercaya sama teman-teman di Asosiasi Produser Film Indonesia sebagai ketua umum. Wow. Jadi kalau di total Mas di industri film udah berapa tahun? Tahunnya berapa ya? Ketahuan umurnya. Ya kan? Tahunnya sudah banyak, tapi produksi filmnya belum begitu banyak. Jadi harus lebih produktif lagi ke depannya. Film pertama saya itu produksi tahun 2012 dan rilis tahun 2013. Wah, udah 12 tahun yang lalu juga anyway ya kan? Kalau boleh diceritain nih Mas, dari masa kecil dulu nih. Mas Edwin lahir dan besar di Jakarta? Lahir dan besar di Jakarta. Orang tua saya bapak dari Minang, dari Padang, ibu dari Bandung, tapi saya lahir dan besar di Jakarta. Jadi anak keberapa dari bapak bersaudara? Anak keempat dari 4 bersaudara, paling kecil. Anak bontot. Anak bontot dan kebetulan laki-laki sendiri. Kakak 3 perempuan. Biasanya itu ya konotasinya adalah sangat dimanja gitu ya, benar nggak tuh? Atau sebaliknya, justru terbiasa dibully sejak kecil. Bercanda. Iya ya, jadi self defense-nya cukup kuat ya biasanya. Iya, cukup kuat. Terus sekolah di Jakarta juga atau sekolah gimana? Di Jakarta juga, SD, SMP, SMA sampai kuliah di Jakarta semua. Jadi di Jakarta memang, semua. Benar-benar lahir besar. Anak Jakarta asli lah ya nih ya. Anak Jakarta asli. Terus berarti kuliahnya di seni? Tidak, kuliah saya di Trisakti. Kebetulan jurusannya waktu itu teknik mesin. Jadi tidak ada hubungannya dengan pekerjaan saat ini. Iya. Anak teknik mesin biasanya tuh bandel-bandel, gaul-gaul gitu ya? Iya, zaman itu anak mesin ya terkenalnya tukang berantem gitu ya, walaupun saya nggak ikut-ikut. Gimana ceritanya bisa banting setir ke seni? Padahal itu kan beda banget ya. Apakah masuk teknik mesin itu keinginan sendiri atau keinginan orang tua misalnya? Sebenarnya bukan keinginan orang tua, bukan siapa-siapa. Jadi di zaman itu pilihan profesi itu yang konservatif gitu ya. Jadi kalau misalnya mau kuliah, laki-laki pilihannya dia jadi insinyur atau jadi dokter biasanya, kebanyakan seperti itu. Jadi ya karena saya hidup di zaman itu, jadi saya berpikir teknik mesin. Di luar bahwa memang saya menyukai pelajaran yang sifatnya eksak betul. Jadi ya sudah ngambil teknik mesin. Kemudian pas lulus sempat bercita-cita jadi atlet, jadi agak nyasar sedikit gitu ya, karena kebetulan ibu saya almarhumah itu pengurus di salah satu
Persatuan Cabang Olahraga di Jakarta gitu. Jadi terinspirasi jadinya. Jadi saya besar di arena itu gitu ya. Ya mungkin sempat juara 2-3 kali, kemudian 17 kali kalah gitu ya. Jadi kayaknya lebih sering kalahnya dibanding menangnya. Akhirnya berpikir untuk bekerja normal, tidak lagi jadi atlet. Nah waktu itu di era tahun itu pemberitaan sedang cukup seru gitu ya. Kita sering sekali melihat laporan langsung di televisi nasional, misalnya ada peristiwa-peristiwa penting di negara ini gitu ya. Terus terinspirasi lah, saya pikir kayaknya kalau saya jadi bagian dari orang yang memberitakan informasi itu ke publik menarik. Ya udah akhirnya mencoba melamar, senangnya diterima. Basicnya semua jurnalis televisi itu adalah sebagai reporter ya. Mungkin ada yang kemudian menjadi pembawa beritanya juga, atau kemudian selanjutnya jadi produser atau koordinator peliputan. Tapi basisnya adalah kami semua adalah jurnalis gitu. Ya karena memang beda banget sih kalau biasanya ketemu mesin doang sama ini ketemu orang gitu ya, harus apalagi menginterview misalnya ya kan, melaporkan gitu kan. Terus kalau tadi ini saya menangkapnya Mas Edwin ini mungkin antara ambivert atau introvert ya. Iya, kalau boleh milih saya lebih senang di rumah sendirian gitu ya, mungkin introvert. Tapi kalau dalam bertugas akhirnya saya bisa menjadi sedikit tidak sampai ekstrovert mungkin ya, tapi setidaknya itu bagian dari pekerjaan ya. Jadi kayak keharusan lah ya, mau nggak mau jadinya ya. Ya, jadi sebenarnya waktu jadi wartawan itu men-challenge diri. Karena saya tidak bisa menulis, terpaksa belajar menulis, mau tidak mau gitu ya. Harus berada dalam lingkungan pekerjaan yang semua serba bukan penuh ketidakpastian, tapi dinamis, betul sekali. Sementara kalau di teknik semua kan serba pasti. Jadi saya tahu sekarang benang merahnya. Jadi nyobain deh, masa nggak bisa sih gitu. Sekedar ya. Ini menarik nih, karena kan sebetulnya podcast ini mengenai faith over fear. Ini kan yang kita ngomongin ketakutan kan. Ingat nggak sih Mas, waktu itu pada saat awal-awal itu gimana kayak conquer atau melawan ketakutan tersebut tuh akhirnya gimana tuh? Ya, sejujurnya 2 bulan pertama kali jadi jurnalis saya sudah menulis surat pengunduran diri. Ketahuan cupunya ya. Jadi sudah jadi suratnya, kemudian saya serahkan kepada supervisor saya, senior saya. Terus dia yang bilang, waktu itu saya ingat banget namanya Mbak Yulia, dia ngomong, Edwin sayang sekali kalau kamu cuma 2 bulan, kamu nggak akan punya pengalaman dan nggak akan punya portofolio apa-apa gitu. Gimana kalau coba dulu 6 bulan, coba dulu 1 tahun, dia bilang. Lumayan tuh ya, dari 2 bulan ke 1 tahun masih ada 10 bulan ke depan. Oke, saya pikir deh coba sebentar lagi deh gitu. Nah, ternyata lewat 6 bulan jadi cukup betah. Terus kemudian waktu itu ada satu program training, pengajarnya waktu itu tim X dari BBC, dia bikin program di Jakarta kerjasama dengan UI waktu itu. Programnya kayak cuma 2 minggu gitu ya. Terus saya ikut situ dan banyak hal-hal yang tadinya saya pikir begitu dinamis, ternyata disimplifikasi dengan teori di kelas itu gitu. Jadi misalnya nggak apa-apa ya, agak teknis sedikit. Jadi misalnya kita membahas news judgment gitu, berita yang seperti apa di hari itu yang layak menjadi berita utama dibanding berita lainnya. Kalau dulu waktu saya belum belajar ini, saya merasa cukup sulit menentukannya karena kan kayaknya dasarnya intuitif aja gitu ya. Intuitif, betul sekali. Ternyata ada teorinya. Ternyata ada beberapa teorinya, misalnya hal-hal yang menyangkut keamanan nyawa manusia itu harus menjadi prioritas. Yang kedua mereka sebutnya pocket, jadi hal-hal yang berhubungan dengan keuangan atau finansial penonton kita. Jadi misalnya makanya harga cabai keriting naik itu selalu jadi berita nasional gitu, karena buat ibu-ibu di rakyat banyak gitu ya. Betul sekali, itu akan sangat berdampak. Terus sempat agak nyasar dikit waktu itu jadi konsultan politik karena di tahun itu sedang cukup marak tahun politik dan
ilmu political marketing di mana semua strategi politik berbasis riset, betul, hal-hal seperti itu lagi sedang marak. Jadi saya pikir ini agak nyerempet, saya ditawarin untuk di situ gitu ya. Terus kemudian sempat setahun, tapi kemudian menyadari bahwa kayaknya politik bukan saya nih gitu, sepertinya kurang nyaman ya. Iya, betul. Akhirnya mencoba untuk membuat film. Waktu itu saya bareng kakak saya yang paling besar, kita berdua, yuk kita coba bikin film yuk. Akhirnya gimana caranya bikin film ya? Yaudah belajar, ngobrol sama orang, beli buku. Terus sampai akhirnya memberanikan diri untuk bikin film yang pertama. Sok tahu aja gitu ya. Nyoba-nyoba gitu. Nyoba-nyoba, tapi kan film itu sesuatu yang cukup mahal untuk dicoba ya? Iya betul, waktu itu cukup percaya diri, merasa bahwa ini akan berhasil, dan kebetulan disupport dengan teman-teman lama yang memang. Nah dari situ juga sampai sekarang akhirnya saya percaya bahwa kepercayaan itu paling penting, karena kadang-kadang kita bermitra dengan teman-teman yang di luar industri, atau kita baru mengajak orang masuk ke industri, tapi karena memang dan apa yang pernah kita kerjakan bersama belum tentu semuanya berhasil kan ya. Nah kepercayaan itulah yang penting gitu. Kadang-kadang saya pernah punya pengalaman ada satu project yang secara project tidak terlalu berhasil, tapi kemudian partnernya tidak nggak kapok gitu ya, malah dia ngajak yuk abis ini kita bikin apa lagi gitu. Jadi gagal atau berhasil itu kan nggak 100% kita yang nentuin. Betul. Tapi kepercayaan dan keterbukaan itulah yang akan menjamin kita akan terus bareng. Jadi film pertama menurut Mas Edwin saat itu berhasil atau enggak? Film secara bisnis tidak terlalu berhasil, tapi ya karena film saya, secara kualitas saya merasa bagus, curang ada film sendiri. Ya artinya secara produk sempat masuk nominasi di beberapa festival, terus kemudian orang jadi saya lebih mudah untuk masuk ke industri ini, berkenalan dengan orang karena produk saya sebelumnya yang pertama ini bukan yang asal-asalan bikin. Iya, terbukti dengan masuk beberapa nominasi itu ya. Iya, betul. Jadi, karena kan udah ada standarnya ya sebetulnya di industri itu kan jadinya. Oke, jadi dari film itu. Dari film, terus kemudian bersamaan dengan film, sama-sama dengan kakak, kita menginisiasi iCat ini pertama tahun 2009 ya. Kakak kebetulan interior designer, jadi dia yang sebenarnya terbiasa bertemu dengan teman-teman seniman, karena kalau mendesain interior kan pasti perlu artworks ya kan, sehingga dia terbiasa bertemu dengan seniman. Terus akhirnya muncullah ide itu, gimana kalau kita bikin satu pameran seni kontemporer dan desain, tapi di areal publik. Jadi bukan di walaupun di hotel, tapi bukan di ballroom dengan white cubicle, bukan seperti itu, tapi lebih di areal berserakan di areal publik gitu ya. Itu cukup nekat sih ya sebetulnya pada saat itu ya. Itu cukup, makanya seneng, makanya ketemu Grand Kemang jadi cocok gitu ya. Sama-sama nekat ya. Sama-sama nekat. Walaupun yang edisi pertama sempat agak seru, jadi misalnya ada beberapa karya yang memang ekstrim, gitu, jadi sempat ini kalau yang datang terganggu nggak ya, misal hal-hal seperti itu gitu. Jadi mencari keseimbangan antara kreatif seninya teman-teman seniman dengan hotel, dengan manajemen hotel yang pastinya punya pakem khusus. Betul. Gitu ya. Itu cukup seru, makanya edisi pertama kita judulnya Art Tension Hotel, kita sebutnya, karena ada art dan hotel tapi ada tension di situ, karena kita tarik-tarikan. Art tension, ya. Oke, menarik. Attention dengan attention ya. Karena kan kalau kita ngomong 14 tahun lalu berarti kan 2000 edisi pertama kita 2009 tapi di Desember. Jadi 2009 sampai 2010 waktu 2015. Iya. Baru keduanya kita loncat ke 2011. Dan mungkin pada saat itu kan orang tuh mengapresiasi seni itu belum seperti sekarang ya. Maksudnya orang tuh kayak taunya cuma lukisan aja gitu ya yang paling ini kan gitu. Dan itu juga kadang-kadang kayak nggak terlalu mengerti gitu ya, ada yang kadang-kadang juga mau berpikir bahwa ini apa sih kayak gini kok mahal gitu-gitu ya. Itu pasti challenge-nya sangat ini ya. Betul.
Dan kami merasakan sekali perubahan pengunjung yang datang. Oh, oke. Jadi misalnya 3 tahun pertama itu memang didominasi oleh kolektor atau teman-teman seniman yang sudah di industri. Yang sudah di industri itu betul. Yang memang mereka menikmati karya seni. Yang udah ngerti lah ya jadinya ngerti, ya. Betul sekali. Terus kemudian mulai tahun keempat kelima mulai lebih luas lah. Kita kadang-kadang ngelihat tamunya satu rombongan yang walaupun mungkin saat itu mereka foto-foto buat keperluan pribadi gitu ya, misalnya kayak kan zaman sosial media lagi mulai ini. Tapi buat kami nggak apa-apa karena sejak awal memang niatnya adalah mendekatkan seni ini ke publik yang lebih luas gitu kan ya. Jadi kalaupun orang datang hanya untuk menikmati secara visual ya nggak apa-apa gitu. Orang tuh datang ke pameran seni itu bagian dari hiburan. Karena memang kan kita perlu akui juga ya, maksudnya mungkin beberapa tahun terakhir Jakarta sudah sangat berubah, tapi kan sebelumnya kan kita punya keterbatasan untuk mencari hiburan di Jakarta ya. Betul. Gitu kan, kalau nggak ke mall, kemana lagi di rumah gitu ya, nongkrong ya nggak sih? Kalau nggak ya belanja aja, kalau ke mall juga belanja aja, kalau nggak nonton gitu ya. Tapi kan yang lain kita nggak punya opsi-opsi. Bahkan kan kayak ruang hijau pun kan nggak banyak ya di Jakarta ya gitu. Jadi kayak art ini mungkin jadi salah satu pilihan yang segar gitu ya untuk yang dinikmati. Saya yakin Mas Edwin punya banyak sekali pertimbangan kan, tapi akhirnya dilakuin aja gitu. Ini apa tuh yang membuat itu dan konsisten lagi sekarang 14 tahun kan? Iya. Seneng banget banyak yang support. Ya awalnya pasti kita coba sendiri semua gitu, kebetulan teman-teman di kantor kan juga semangat gitu, jadi kita belum pernah punya pengalaman bikin pameran, jadi sampai jam 5 jam 6 kita kerja untuk klien gitu ya. Terus setelah itu ya baru kita masang-masang kabel sendiri, masang-masang lakban sendiri gitu. Tapi memang semangatnya seperti itu. Keberhasilan dan kegagalan itu elemennya nggak cuma satu ya. Dan ini mungkin bisa jadi kayak pembelajaran atau inspirasi buat teman-teman yang lain. Ternyata kegagalan atau keberhasilan tuh nggak cuma gagal dan berhasil, nggak cuma hitam atau putih gitu ya. Ada banyak lagi beberapa elemen-elemen lain yang bahwa oh ini tuh di sini memang agak gagal, tapi di sininya tuh berhasil gitu ya. Dalam hidupnya Mas Edwin pribadi tuh ya, itu gimana sih sampai bisa menemukan, dan itu kan akhirnya kayak berdamai dong. Karena kan ada yang gagal, ada yang berhasil gitu. Pengalamannya Mas Edwin gimana tuh? Saya mencoba untuk punya satu target keberhasilan atau kebahagiaan yang kita simplifikasi. Jadi setidaknya kalau itu sudah tercapai, ya sudah. Kalau yang lainnya belum, nggak apa-apa. Yang penting itu yang nggak boleh di. Oh, ada yang esensial, ada yang tersier lah gitu ya. Ya, betul. Jadi misalnya, dan itu bisa kita ciptakan sendiri sebenarnya kan. Bisa yang sangat sederhana gitu kadang-kadang malah. Disimplify lah ya jadinya ya. Karena standar yang berlaku itu sebetulnya nggak mutlak bisa berlaku ke semua kondisi gitu ya. Betul. Menarik. Sebagai seorang yang saya bisa bilang tidak ekstrovert ya. Tapi ngomong melulu ya. Iya, ternyata bisa dengan lancar ngomongnya ya kan. Tapi berarti menghadapi kegagalan Mas Edwin tuh dipelajari akhirnya ya, kegagalan itu untuk bisa selanjutnya ini. Karena mungkin kalau dari obrolan kita aku melihat kalau dalam hidupnya Mas Edwin itu memang konsistensi itu akan selalu ada. Karya satu menghasilkan karya selanjutnya dan lagi ya kan. Kayak iCat ini juga dari 1 tahun akhirnya jadi 14 tahun kan. Dan aku yakin tuh konsistensi itu sama 14 tahun pasti ada dong bosan-bosannya, ada muak-muaknya gitu. Gimana tuh menghadapinya Mas? Ada komitmen. Satu komitmen karena nggak tahu berdasarkan pengalaman, dan saya percaya maksudnya apapun yang kita kerjakan dengan serius gitu ya, dengan sepenuh hati, pasti hasilnya nggak akan bohong. Misalnya kayak ini kita bikin pameran, kita pengennya supaya ya orang punya akses ke seni gitu. Jadi sesederhana bahwa ada rombongan anak sekolah datang itu buat kami udah tujuan itu kan berarti tercapai dong gitu. Mungkin jadi milestone-nya tuh terukur gitu ya. Jadi benchmark-nya nggak usah tinggi-tinggi gitu. Karena yang kecil-kecil itu sebetulnya juga udah
keberhasilan gitu ya. Betul. Sebetulnya ya. Dan yang lain bisa datang sendiri kadang-kadang tanpa kita bayangkan, tanpa kita kejar gitu ya. Ya, ya. Ya, bicara soal balik lagi ke faith over fear gitu kan, pasti kan kita juga sebagai manusia kan pasti evolving, ya nggak? Ya. Mas Edwin sekarang bedanya apa sih sama Mas Edwin 10 tahun yang lalu? Apa ya? Selain umur yang berbeda dan pemikiran mungkin. Iya. Apa ya? Sekarang mungkin lebih pelan-pelan dalam berpikir. Kalau dulu mungkin tahu ini, merasa ini langsung pengen dikerjakan gitu ya. Harus gitu ya. Harus betul. Dan kadang-kadang tahunya sedikit tapi kita merasa kita sudah tahu nih gitu. Semakin ke belakang semakin ngelihat ketemu banyak orang dan melihat macam-macam, jadi makin terasa bahwa kalau kita punya sesuatu ya akan lebih baik kalau lebih dalam dipikirin lagi gitu ya, karena nggak lebih hati-hati mungkin ya. Lebih hati-hati mungkin, atau lebih meluangkan waktu untuk berpikir mengevaluasi lebih jauh. gitu-gitu ya jadinya ya. Ya. Karena kadang-kadang sebenarnya kita udah tahu, tapi kalau dulu mungkin merasa mungkin masih muda, merasa saya udah tahu ini, saya cukup, saya gini gitu. Atau mungkin pengalamannya udah makin banyak. Jadi kita udah tahu kalau misalnya begini pasti gini jadinya gitu ya. Jadi mungkin. Jangan ditabrak gitu ya. Menarik. Terus kalau tadi kan 10 tahun yang lalu ya kira-kira berarti kan begitu ya, lebih bijaksana mungkin ya bahasanya, lebih wise ya kan. 10 tahun ke depan harapannya apa tuh? Mimpi-mimpi apa yang masih mau dicapai? Apa yang sudah dikerjakan sekarang inginnya pasti lebih berdampak lagi, lebih banyak yang bisa menikmati, lebih melibatkan banyak orang. Karena punya karya yang kolaboratif dengan banyak teman-teman itu selalu menyenangkan, selalu jadi kenangan yang baik gitu ya. Apalagi kalau itu juga diterima banyak orang. Terus bicara mengenai di luar Indonesia nih gitu kan, Mas Edwin mau bawa seniman Indonesia tuh gaungnya kemana dulu nih yang paling deket gitu, misalnya yang paling visible? Kita tuh udah 3 kali partisipasi di Super Design Show di Milan Design Week. Jadi kita buka pavilion Indonesia gitu ya, dengan tema-tema yang berbeda, termasuk membawa seniman dan desainer dari Indonesia. Kalau ngomongin kualitas, kemampuan, kekaryaan dan lain-lain, ya kita udah di level yang sama dengan seniman dan maupun desainer dari banyak negara. Sudah beberapa kali seniman Indonesia yang bahkan diundang langsung oleh festival-festival besar. Tapi kalau secara market pasti banyak yang lain yang menarik juga ya. Kalau Diana beberapa kali bawa delegasi ke New York Now gitu ya. Terus yang mungkin yang sekarang lagi seru termasuk Timur Tengah. 2 tahun lalu ICAT jadi kuratornya untuk Qatar Indonesia Cultural Year. Jadi setiap tahun mereka punya mitra untuk program kebudayaannya. Nah 2 tahun lalu untuk program mereka yang di Indonesia dipegang oleh Qatar Museum, kami yang jadi kuratornya untuk memilih program gitu. Nah, berarti secara kualitas tuh kita emang nggak kalah ya? Sangat tidak kalah. Terus bahkan resourcesnya jauh lebih banyak kalau dipikir-pikir ya kan. Yang belum tersentuh, belum terekspos di luar kan banyak banget. Benar. Maksudnya nggak hanya maksudnya dari berbagai pulau, berbagai daerah itu banyak banget yang bisa dijadikan karya. Yang itu di negara lain mungkin nggak ada yang punya sekaya kita. Benar. Oke, last question buat orang-orang mungkin dari industri kreatif dan juga seniman, teman-teman seniman yang lagi dengerin kita nih hari ini gitu ya. Apa nih pesan dari Mas Edwin untuk mereka supaya tetap berkarya, jangan takut gitu ya, lawan ketakutannya dengan faith-nya mereka tuh. Dari sisi Mas Edwin yang sudah punya pengalaman dan melihat dunia itu seperti apa? Terus berkarya, yang pasti itu. Jangan berhenti, terus berkarya dan terus belajar supaya karyanya jadi lebih baik.
Makasih banyak Mas Edwin. Makasih, Thank you buat waktunya. Saya makasih dong. Maaf ya kalau ini tidak sesuai harapan. Malahan jadi itu ya, nagih nggak? Nagih diperpanjang nggak? Congratulations buat iCat-nya dan sukses terus. Thank you. Thank you. Bye.